Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afridah Khumairah An-Nabilah dari kelas akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tajwid dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu hukum nun mati dan tanwin. Sebelum membahas hukum nun mati dan tanwin, kita harus mengetahui apa sih tajwid itu. Tajwid menurut bahasa yaitu membaguskan atau mengelokkan. Sedangkan menurut istilah yaitu mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya serta memberi hak-haknya seperti jelas, kuat, lemah, dan sifat-sifat huruf seperti tebal, tipis, dan lain sebagainya. Nah, untuk hukum tajwid sendiri itu ada dua. Untuk hukum mempelajarinya yaitu fardu kifayah, sedangkan untuk mengamalkannya yaitu fardu ain. Dalam mempelajari Al-Quran, sebaiknya dilakukan secara tartil. Nah, apa sih tartil itu? Adapun tartil menurut sahabat Ali radhiyallahu an adalah at-tartilu huwa tajwidul hurufi wa ma'rifatul wukuf. Yang artinya, tartil ialah membaguskan huruf-hurufnya dan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Jadi, tartil adalah memperindah bacaan atau memperbaiki bacaan terhadap huruf yang ada dalam Al-Quran, serta mengetahui tata cara berhenti dalam membaca Al-Quran. Baik, langsung saja kita ke hukum nun mati dan tanwin. Adapun hukum nun mati dan tanwin itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, idhar, kedua, idgham, ketiga, ikhfa, keempat, iqlab. Yang pertama adalah idhar. Apa sih idhar? Idhar menurut bahasa yaitu jelas. Sedangkan idhar menurut istilah yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka hukumnya harus dibaca dengan jelas. Adapun huruf idhar itu ada 6, yaitu hamzah, ha, kho, ain, ghin, ha. Untuk contohnya idhar yaitu mana? Di sini nun sukun bertemu dengan hamzah, maka harus dibaca dengan jelas. Yang kedua, min willin. Di sini nun sukun bertemu dengan win, maka bacaannya harus dibaca dengan jelas. Yang kedua yaitu idgham. Idgham menurut bahasa yaitu memasukkan, sedangkan menurut istilah yaitu memasukkan bunyi huruf nun mati atau tanwin kepada huruf-huruf hidup yang ada di hadapannya seperti sebuah huruf yang bertasydid. Adapun idgham sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu idgham bihuna dan idgham bilahuna. Yang pertama idgham bihuna. Dalam membaca idgham bihuna harus sedikit didengungkan. Huruf idgham ini ada 4 yang biasa disingkat yanmu, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Contohnya yaitu faman ya'mal. Nah, faman ya'mal ini ada nun sukun bertemu dengan ya, maka harus dibaca idgham bihuna. Yang kedua yaitu idgham bilahuna, yaitu memasukkan dengan tanpa dengung. Adapun huruf idgham bilahuna ini ada 2, yaitu lam dan ro. Contohnya ketika nun sukun bertemu lam yaitu miladunka. Yang kedua contohnya tanwin bertemu dengan lam yaitu khairul laka. Nah, di sini kita memasukkannya itu tanpa disertai dengan dengung. Hukum ketiga yaitu ikhfa. Ikhfa menurut bahasa yaitu samar. Sedangkan menurut istilah, ikhfa yaitu menyamarkan huruf sebelumnya ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, di mana huruf ikhfa ini ada 15 yang terdapat dalam bait Sif datana kam jada syasung kot sama dum toyi bang zid fitu kontok zolima, yaitu hurufnya yaitu shod, dal, ta, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, to, za, fa, ta, bot,
dan zo. Nah, dalam ikhfa sendiri itu terdapat tingkatan-tingkatan yang dimana biasanya disebut muratibul ikhfa, yaitu tingkatan-tingkatan dalam ikhfa yang ada 3. Yang pertama ada a'la. A'la artinya yang tertinggi, yaitu ikhfa-nya lebih lama daripada gunanya. Hurufnya yaitu ta, dal, dan to. Seperti contoh muntahun. Ini ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Yang kedua adna, yaitu terendah. Adna adalah apabila tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf qaf dan kaf, yakni ikhfa-nya lebih pendek daripada gunanya. Seperti contoh bertemu dengan qaf, yunqidun. Contoh lain, nun sukun bertemu dengan kaf, yaitu mangkana. Yang ketiga yakni ausat atau tengah-tengah, di mana ikhfa-nya sama dengan gunahnya. Adapun huruf-hurufnya yaitu sa, jim, za, sin, shin, sod, bot, zo, dal, dan fa. Contohnya yaitu al-solatihim, di mana di situ nun sukun bertemu dengan huruf shad. Hukum keempat yaitu iqlab, di mana menurut bahasa iqlab artinya membalik atau menukar, sedangkan menurut istilah yaitu menukar bunyi nun mati atau tanwin dengan huruf mim serta dibaca dengan dengung. Adapun huruf iqlab sendiri yaitu hanya ada 1, yaitu huruf ba. Contoh iqlab yaitu sami'an basiro. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ba, maka harus dibaca dengan iqlab, yaitu seolah-olah mengganti dengan huruf mim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Shadaqallahul azim. Nah, dari surat yang saya baca tadi, di situ banyak terdapat hukum nun mati dan tanwin yang sudah saya jelaskan. Di antaranya pada ayat 2, wa anta hillum. Nah, di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf ta, maka harus dibaca ikhfa. Kemudian yang kedua hillum. Nah, di situ ada tanwin bertemu dengan ba, maka harus dibaca iqlab. Kemudian pada ayat ketiga wa walidiu. Nah, di situ ada tanwin bertemu dengan huruf wawu, maka dibaca idgham biguna. Pada ayat 4 laqad khalaqnal insa. Nun sukun bertemu dengan huruf sin, maka harus dibaca dengan ikhfa, yaitu samar. Kemudian pada ayat kelima ayahsabu allai yaqdiro. Nah, di situ ada 2 bacaan, yaitu allai. Nun sukun bertemu dengan huruf lam dibaca idgham bilaguna, dan nun sukun bertemu dengan ya dibaca idgham biguna. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.